Seorang Brigadir Jenderal TNI Juinta Ombo Sembiring menjadi sorotan setelah berusaha mempidanakan Ferry Irwandi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tindakan ini menimbulkan kejanggalan karena seorang perwira tinggi TNI terlihat aktif berdiskusi dengan kepolisian mengenai perkara hukum yang jelas-jelas melibatkan warga sipil. Banyak pihak menilai langkah tersebut di luar kewenangan TNI, sebab fungsi utamanya adalah menjaga pertahanan negara, bukan menangani persoalan pribadi atau urusan sipil. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar tentang pergeseran fungsi militer dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Reaksi publik pun bermunculan, salah satunya dari netizen yang budiman dengan akun @rairangkuti259 yang menyebut tindakan itu sulit diterima logika sehat. Menurutnya, teknologi cyber TNI yang sangat canggih seharusnya difokuskan untuk melacak ancaman serius seperti terorisme atau korupsi, bukan digunakan untuk mengejar Ferry Irwandi, seorang warga sipil. Kasus ini memunculkan kekhawatiran bahwa perangkat negara bisa dipakai untuk membungkam kritik. Polemik antara Satuan Cyber TNI dan Ferry Irwandi pun menjadi cermin tentang batasan kekuasaan militer di ranah sipil. Di negeri kita ini, selain banyak hal yang membuat kita seringkali ketawa-ketawa karena kelucuannya begitu banyak gitu ya, tapi juga ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang kadang-kadang tak tercerna oleh akal kita gitu ya. Dan itu seringkali berhubungan dengan pejabat negara. Tindakan-tindakan mereka yang membuat kita agak terkejut-kejut. Loh kok begitu, bahkan pada tingkat tertentu mungkin sudah di luar jangkauan akal sehat kita. Nah, salah satunya adalah yang terjadi kemarin, di mana ada seorang Brigjen TNI yang silaturahmi katanya kepada kepolisian, tapi salah satu isi dari silaturahmi itu adalah mendiskusikan dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang YouTuber. Sang YouTuber ini jelas-jelas seorang sivil. Jadi kawan-kawan sekalian, bagi saya ini tak terpikirkan gitu ya, sulit dijangkau dengan akal. Mungkin akal saya yang pendek ya, sehingga hal-hal yang seperti ini bagi saya tak terpikirkan, dan begitu terjadi peristiwa itu, saya tidak bisa juga mencernanya gitu ya. Saya melongo aja, lu kok bisa gitu ya, seorang brigjen mendatangi polisi, bahkan ditemani oleh beberapa petinggi TNI yang lain gitu ya, mendatangi polisi, mendiskusikan salah satunya adalah soal dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang sipil yang berprofesi sebagai YouTuber. Minta ampun ya, mungkin ya itu tadi, mungkin saya pada waktu itu akal saya untuk hal yang seperti itu nggak nyampe gitu. Cuma kan kalau dipikir-pikir ya, TNI dan lalu melakukan razia lah cyber, menemukan hal yang dianggap berpotensi tindak pidana. Mana lagi ya jelaskannya. Saya mungkin bisa memahami ya, kalau misalnya perangkat teknologi canggih yang dimiliki oleh TNI itu, khususnya di dunia cyber, untuk melacak itu judul-judul itu, atau melacak harta negara yang dikorupsi oleh para koruptor, itu masih bisa saya pahami. Meskipun lagi-lagi saya tentu tidak setuju kalau cyber TNI dipergunakan untuk yang seperti itu, karena jelas fungsinya adalah untuk keperluan pertahanan negara. Tetapi judul dan korupsi sangat lebih dekat terhadap ancaman pertahanan negara dibandingkan pernyataan seorang YouTuber. Jadi sekalipun saya merasa bahwa perangkat teknologi canggih yang dibeli dari uang rakyat yang dipergunakan oleh TNI itu sebaiknya untuk pertahanan negara, dan kalaupun itu dipergunakan untuk di luar itu
mungkin masih bisa dipahami kalau dipakai dalam rangka mengejar para judol-judol dan juga para koruptor-koruptor, karena jelas judol dan korupsi itu perbuatan yang sangat potensial menghancurkan pertahanan negara kita. Jadi bukan mengejar sipil, apalagi sipilnya itu seorang YouTuber. Nah, cukuplah. Yang penting oke gas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Berita gokil nih. Temukan dugaan tindak pidana oleh Ferry Irwandi. 4 Jenderal TNI datangi Polda Metro Jaya. Kenapa, Bapak-bapak TNI? Kenapa? Sampai segitunya mau ngebungkam rakyat, kayak nggak seneng banget kalau misalkan rakyat pada pinter-pinter tuh. Kenapa sih? Apa yang disembunyiin bapak-bapak? Ya elah, curi star duluan ya, biar gak kebongkar. Elah, semangat terus Bang Ferry. Bongkar kebusukan-kebusukan para pejabat, apapun itu, gak usah takut. Gue agak speechless ya, ini institusi militer ngurusin pidana sipil. Jujur gue agak, wah ini ada apa ini gitu. Sebelum itu gue gak mau berspekulasi tentang dugaan arah demo kemarin mau dibawa ke darurat militer. Gue tipikal gak mau berspekulasi itu, tapi ngeliat kayak gini tuh gue, aduh gimana ya, ngeri-ngeri sedap gitu. Ini kenapa jadi mencampuri pidana sipil? Maksud gue, kalaupun ada unsur pidana dari apa yang dilakuin Bang Ferry itu di demo-demo kemarin itu, harusnya yang mengumumkan tuh kepolisian sih. Ini gue agak aneh, gue agak bingung nih, aduh gak masuk akal. Apa jangan-jangan spekulasi kemarin itu bener apa gimana? Yang mana gue kemarin gak mau spekulasi, tapi kok ini arahnya malah begini. Aduh, gak ngerti gue. Oke guys, jadi kalian pasti tahu tentang berita ini ya. Jadi nggak perlu gue putar ulang lagi, kalian pasti udah tahu nonton video ini. Nah, di situ gue ambil kesimpulan nih ya. Pertama, kenapa sekelas TNI kok ikut mencampuri urusan waris sipil? Nah, itu pertama tuh gue masih heran tuh ya. Sekelas TNI nih ya, jangan bilang lagi nih oknum. Ya udah terserah lah, anggaplah oknum, terserah lu deh. Ikut repot mencampuri urusan warga sipil. Kan seharusnya TNI itu tugasnya menjaga perbatasan negara, ya kan? Menjaga ancaman dari teroris, ya kan? Menjaga di perbatasan ancaman dari negara-negara lain yang ingin masuk. Nah, itu tugas TNI itu dan lainnya. Kenapa yang gue lihat di sini TNI kok ikut sibuk? Aduh lah, bumi gonjang-ganjing, terserah dah, ikut sibuk ngurusin warga sipil, ya. Terus isinya tersebut ya, dalam pembicaraan tersebut ada isinya dia bilang, kami temukan fakta-fakta dugaan. Nah, itu gue masih heran tuh. Ini fakta dugaan. Sekelas TNI aja kata-katanya masih ambigu. Gue masih heran nih. Fakta dugaan. Jadi yang benar mana? Fakta atau dugaan? Kalau dugaan, kenapa kok nama minimal kan namanya di sipilnya tuh inisial gitu. Ini nggak terpampang jelas Ferry Irwandi. Kalau dugaan kan minimal FI. Ini yang benar fakta atau dugaan, ya kan? Kalau fakta jelas kan, bisa langsung ditindak, ya kan? Ditindak pidana langsung, segera. Ini fakta-fakta dugaan. Ya. Kemudian dia bilang lagi, kita sudah coba hubungi dari pihak Ferry Irwandi, tapi tidak ada respon sama bos Ferry Irwandi itu, ya. Lu asal tag aja, di repost sama dia. Lu ribet banget kayak hubungin. Dia nih paling gampang, dia nggak mandang mau follower kecil kayak mau siapa aja, dia kalau memang ada yang nge-tag dia di repost, ya. Gue masih heran banget nih sekelas TNI nih. Jangan-jangan ini konspirasi netizen bisa jadi bener nih kalau kata Bang Ferry Irwandi, ya. Ini ada kaitan sama darurat militer. Cuak.